Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ta'ala mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua bi'aunillah wa bisyafa'ati Rasulillah bisa ditakdirkan hadir di tempat yang mulia yang penuh berkah ini guna bersama-sama menjalankan syariat Allah, mendengarkan khutbatain dan menegakkan salat Jumat rakaatain. Semoga apa yang kita lakukan ini sejalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh kita insya Allah. Amin Allahumma amin. Dan kelak kita semua kembali akan dikumpulkan oleh Allah di surga-Nya Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sungguh sangat beruntung ditakdirkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini merupakan bulan, masih dalam rangkaian bulan yang sangat istimewa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, telah lahir manusia yang sangat istimewa, yang kata Allah, laulaka fama khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena Muhammad, andaikan bukan karena Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan alam semesta ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian istimewanya di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekian jauh miliar, mungkin ratusan ribuan miliar sebelum alam semesta ini tercipta dan dicipta oleh Allah, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad sebagai bahan dasar, sebagai bahan wujud kecintaan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka fama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya sebagaimana yang saya bacakan di surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Abdullah bin Abbas dalam kitab tafsirnya memberikan penafsiran yang dimaksud dengan fadlillah wa bi rahmatihi itu siapa?
fadlillah fadlil ilmi wa rahmati wa rahmatullah itu huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri mengatakan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi, keutamaan Muhammad merupakan fadlullah, Muhammad adalah rahmatullah. Maka karena itu falyafrahu, Allah sendiri memerintahkan kepada kita sebagai umat Muhammad yang diberuntukkan menjadi umat Muhammad untuk falyafrahu, berbahagialah. Berbahagialah kamu telah diuntungkan, ditakdirkan lahir sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Rasa farihah kita, rasa ifrah kita, rasa bahagia kita atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari seluruh amal kebaikan yang kita kumpulkan selama hidup kita. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan man anfaqa dinaran fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad anfaqa jabalan min man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al-hadis atau kata. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan barang siapa yang menafkahkan dinar, satu dinar dalam rangka ifrah, bahagia, senang atas kelahiran, atas datangnya bulan suci, bulan istimewa di mana bulan ini telah lahir, penyebab lahirnya alam semesta ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafkahkan berbagai wujud kebahagiaannya, sebagai wujud kecintaannya, sebagai wujud rasa syukurnya karena telah ditakdirkan sebagai umat Muhammad. Dinar, satu dinar, fadlil anfaqah, maka dia ibarat telah menafkahkan jabalan min dhahabin, bagaikan dia telah mendonasikan satu gunung terbuat dari batu fi sabilillah, dalam berjalan berjihad di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin wa sufratal mu'minin rahimakumullah. Sungguh ini merupakan suatu kebahagiaan, keberuntungan bagi kita. Kita telah hadir di dunia ini dan Allah takdirkan kita sebagai umat, seorang nabi, seorang rasul, seorang makhluk di dunia ini yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak di padang mahsyar pada saat seluruh umat manusia dikumpulkan sebelum mendapatkan pengadilan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, seluruhnya berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan prioritas prerogatif oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada makhluk ciptaan Allah sealam semesta ini. Ma'asyiral muslimin wa sufratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu maka sebagai wujud kebahagiaan kita, sebagai wujud kesenangan kita, sebagai wujud rasa bersyukur kita telah ditakdirkan sebagai umat Muhammad, maka kita tunjukkan ifrah kita, falyafrahu, tunjukkan kebahagiaan kita, tunjukkan rasa bersyukur kita, tunjukkan rasa kebanggaan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Karena dengan hanya menunjukkan kebahagiaan kita, maka huwa khairun mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari seluruh amal kebaikan yang kita kerjakan, yang kita kumpulkan mulai sejak kita lahir sampai kita meninggal menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sufratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan? Kebahagiaan kita, rasa bersyukur kita ditakdirkan sebagai umat Muhammad harus kita tunjukkan bukan kepada sesama manusia untuk mendapatkan apresiasi atau pujian atau apapun. Kita tidak membutuhkan itu semua, tapi kita tunjukkan di hadapan hadirat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun secara zahir beliau sudah meninggal, tapi pada hakikatnya beliau hadir di tengah-tengah kita, di mana setiap nama beliau dipanggil maka beliau akan menjawab, membalas semua panggilan dan ucapan salawat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa sufratal mu'minin rahimakumullah.
Dalam sebuah hadis juga disebutkan, faman ahabba an yanala ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam falyuhibbuhu hubban syadida. Wa alamatul hubbi itu al-ita'atu fi sunnatihi as-saniyyah. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa cinta kita kepada Allah dinilai sejatinya cinta kalau kita cinta kepada Muhammad? Karena kita kenal Allah melalui Muhammad, dan mencintai Muhammad berarti mencintai Allah, dan tidak mungkin kita mencintai Allah tanpa mencintai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti yang saya sampaikan, faman ahabba an yanala ru'yatan nabi. Rasulullah itu pada hakikatnya adalah hadir di tengah-tengah kita. Dan siapapun umat Rasulullah Muhammad yang dianggap sebagai umat yang selalu berhubungan mengingat Rasulullah, maka Rasulullah akan hadir menyapa kepada umatnya. Dalam setiap apa? Dalam setiap tidur kita bisa hadir berkomunikasi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya mimpi yang tidak bohong, satu-satunya mimpi yang pasti itu adalah mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mimpi dengan selain ketemu dengan Rasulullah, itu adalah mimpi yang tidak bisa dijamin kebenarannya secara pasti. Tapi kalau kita sampai bisa pada tingkatan kita bisa bermimpi ketemu dengan Rasul, maka itu adalah yang sejatinya kita betul-betul bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan satu cara bagaimana umatnya bisa berdialog, bisa ketemu dengan Muhammad. Faman ahabba an yanala ru'yatan nabi. Kalau kita betul-betul ingin bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan pertemuan itu pasti melalui alam mimpi kita, dan mimpi itu adalah sejatinya yang pasti terjadi, karena setan tidak akan pernah bisa menyerupai Rasulullah Muhammad SAW. Maka syaratnya falyuhibbuhu hubban syadida, maka tunjukkan rasa cinta kita syadida, yang betul-betul cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa indikatornya? Wa alamatul hubbi al-ita'ah fi sunnatihi as-saniyyah. Ciri bukti kalau kita betul-betul mencintai Rasul adalah al-ita'ah, kita menjalankan segala bentuk sunnah Rasul yang mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini, ayo kita semua berlomba-lomba fastabiqul khairat. Paling tidak dalam seumur hidup kita ini, usahakan kita bisa hadir, kita bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dalam ru'yah, dalam mimpi kita. Karena pertemuan itu pasti adanya adalah nyata, senyata-nyatanya sebagaimana kita hadir di alam yang nyata. Itu adalah suatu jaminan, itu adalah suatu garansi yang pasti diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa bermimpi ketemu dengan Rasul, maka itu artinya mimpi dalam artian yang sebenarnya. Mimpi dalam artian apa? Pertemuan itu adalah pertemuan yang hakiki, yang sejatinya pertemuan, dan tidak bisa ditirukan oleh siapapun. Salah satu syarat kita bisa melakukan itu, maka kita tinggal menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara apa? Jalankan seluruh sunnah-sunnah Rasul yang telah Rasulullah SAW percontohkan kepada kita. Yang salah satunya Siti Aisyah meriwayatkan, ditanya bagaimana akhlak Rasul, maka kana khuluquhu al-Quran. Cara kita menunjukkan bahwa kita adalah bangga menjadi umat Muhammad, bangga menjadi salah satu dari umat Muhammad, bahagia dan bersyukur karena ditakdirkan menjadi umat Muhammad, maka kita harus sekali lagi mengkaji, mempelajari kesempatan yang telah Allah berikan ini untuk memperdalam Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu salah satunya yang bisa kita lakukan. Ayo kita jadikan kesempatan ini untuk memperdalam, mengaji kembali, memperdalam, menelaah Al-Quran beserta segala ilmunya. Karena dengan itulah kita akan semakin mengenal siapakah Rasulullah Muhammad SAW.
Karena khuluquhu Al-Quran. Kalau kita ingin kenal Muhammad, kenalilah Al-Quran dengan baik, karena Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah. Karena khuluquhu, kemudian oleh Nabi Muhammad diterjemahkan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia ini adalah untuk membawa kemuliaan akhlak. Akhlak berbeda dengan adab. Akhlak bukanlah tata krama, akhlak bukanlah sopan santun. Akhlak adalah kesadaran kita, pengetahuan kita, pengamalan kita terhadap sunnatullah, sunnah alam yang Allah ciptakan bersama alam semesta ini. Memuliakan semua orang itu adalah akhlak, tapi bagaimana cara kita memuliakan orang itu disebut dengan adab. Adab adalah bagian terkecil dari akhlak. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin kaya, maka kita harus berusaha berdagang, itu adalah akhlak. Kalau kita ingin pintar, maka belajarlah, itu akhlak, bukan adab, bukan tata krama, bukan sopan. Dan itu yang harus kita pelajari, yang itu yang harus kita tekuni sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Sekali lagi dalam kesempatan ini, mumpung masih kita berada di dalam bulan yang sangat istimewa ini, ayo kita tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Siratul Nabawi, kita baca Al-Barzanji, kita baca semuanya sebagai wasilah untuk bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan perkenalan itu akan semakin menambah rasa hub, rasa cinta kita, sehingga muncul kebanggaan. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Semoga kita semua tergolong hamba-hambanya yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقضى الحدث. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والأمر بسبب رحمتك يا أرحم الراحمين. يا ميسر يسر، يا مدبر دبير، يا مسهل سهل. سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير، تيسير العسير بجاه البشر الكريم. يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل أكبر.